Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nisa Fauziah dari kelas Akuntansi B 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan dan memperhitungkan untuk menciptakan iklim ketakutan secara umum dalam suatu lingkungan tertentu, yang bertujuan menghasilkan tujuan politik tertentu. Terorisme telah dipraktikkan oleh generasi politik, baik sayap kanan dan kiri, dari kelompok nasionalis atau agama, dan bahkan oleh lembaga negara seperti tentara dan polisi. Kata terorisme berasal dari bahasa Prancis, letteler, yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil revolusi Prancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya, kata terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian, kata terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I. Terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika. Mereka percaya bahwa terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat, pada tahun 1890-an, aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakhir dengan bencana pembunuhan massal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi. Bentuk pertama terorisme terjadi sebelum Perang Dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme dimulai dari Aljazair pada tahun 50-an. Dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan serangan yang bersifat acak terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh Algerian. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan mendapatkan keadilan. Terorisme tidak memiliki definisi secara hukum dalam yurisdiksi, tapi umumnya memiliki beberapa elemen yang sama. Terorisme melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang berupaya menciptakan ketakutan, tidak hanya terhadap korbannya langsung, tapi juga kepada luas di sekitaran korban. Tujuan terorisme secara umum adalah menghancurkan rasa aman publik di tempat-tempat yang mereka kenal. Jenis terorisme. Sejauh ini ada tipologi populer yang mengidentifikasi istilah terorisme ke dalam 3 kelas, yaitu revolusioner, subrevolusioner, dan pembangunan. Praktisi terorisme revolusioner mengupayakan penghapusan total sistem politik dan menggantinya dengan struktur baru. Contoh modern dari aktivitas terorisme jenis revolusioner adalah kampanye oleh fraksi Tentara Merah Jerman, kelompok separatis Basque ETA, serta negara Islam di Irak dan Suriah. Terorisme subrevolusioner bukan untuk menggulingkan rezim yang ada, tetapi untuk memodifikasi struktur sosial politik yang ada sehingga agak lebih sulit untuk diidentifikasi.
Terorisme jenis ketiga, sering disebut terorisme yang disponsori negara, digunakan oleh pemerintah atau pihak dari faksi dalam pemerintahan terhadap warga negara pemerintah. Misalnya, Uni Soviet dan sekutunya yang diduga mendukungan luas terorisme internasional selama Perang Dingin. Contoh lainnya, berbagai negara muslim seperti Iran dan Suriah yang disebut memberikan bantuan logistik dan keuangan pada kelompok-kelompok revolusioner Islam yang terlibat dalam kampanye melawan Israel.